Selamat datang di channel Sorot Anime. Dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Dikenal sebagai salah satu karakter terkuat dalam cerita One Piece, banyak para fans yang kemudian menebak apa yang jadi kelemahan sosok Shanks. Shanks si rambut merah merupakan salah satu penguasa samudra alias Yonkou dalam cerita One Piece. Shanks juga merupakan salah satu karakter yang sudah muncul sejak awal ceritanya dimulai. Selain itu, meskipun sangat jarang sekali muncul, Shanks merupakan salah satu karakter yang paling populer. Meskipun begitu, Shanks dikenal juga sebagai karakter yang memiliki kekuatan dahsyat. Dia diperlihatkan mampu menghadapi berbagai musuh-musuh kuat meskipun tanpa kemampuan Gua Iblis. Namun, apakah kemudian Shanks sama sekali tidak memiliki kelemahan dari sosoknya tersebut? Berikut adalah pembahasan dari kelemahan seorang Shanks. Poin yang pertama, yaitu sosok terkuat di dunia. Meskipun tidak ada hal yang mengonfirmasi hal ini, namun dari apa yang sering diperlihatkan oleh Oda tentang sosok Shanks, bisa disimpulkan jika dia merupakan salah satu sosok terkuat di serinya. Contohnya bisa kita lihat di chapter sebelumnya, di mana Shanks memperlihatkan kemampuan Conqueror Hakinya yang sangat luar biasa. Kekuatan tersebut bahkan membuat seorang admiral tidak berdaya. Selain di momen itu, dalam beberapa kesempatan juga Oda memperlihatkan bagaimana kedahsyatan dari kemampuan Haki dari Shanks. Bahkan, yang paling baru di chapter 1079 kita diperlihatkan bagaimana dia ternyata juga menguasai level tertinggi dari Observation Haki. Ini membuatnya bisa melihat apa yang terjadi pada masa depan, seperti yang terjadi kepada Kid. Selain kemampuan Haki, Shanks juga terkenal sebagai sosok yang ahli dalam menggunakan pedang. Dia merupakan salah satu ahli pedang terkuat, di mana dia merupakan rival abadi dari Mihawk. Di chapter 1079 juga kita melihat kemampuan berpedang yang dahsyat dari Shanks, di mana dia menggunakan sebuah teknik berpedang yang dahsyat untuk menghancurkan Eustace Kid dalam satu serangan saja. Dengan kombinasi tersebut, wajar jika kemudian Shanks saat ini dianggap menjadi karakter paling kuat di dunia One Piece. Hal ini dikarenakan tidak ada yang sanggup untuk menandingi kemampuan dari Shanks atau bahkan mampu mengalahkannya. Namun, terlepas dari sosok Shanks yang nampak sempurna karena memiliki keunggulan dari semua sisi, apakah artinya dia tidak memiliki kelemahan? Poin yang kedua, yaitu menebak kelemahan Shanks. Meskipun Shanks saat ini adalah karakter terkuat di dunia One Piece, namun rasanya bukan berarti dia sama sekali tidak memiliki kelemahan. Kita bisa melihat dari beberapa karakter kuat seperti Kaido, Whitebeard, atau bahkan Big Mom di mana mereka memiliki kelemahan terlepas dari statusnya. Yang menjadi pertanyaan besarnya kemudian apa kelemahan dari Shanks? Untuk saat ini, memang masih sulit untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan besar dari Shanks. Dia memiliki keunggulan dari segala sisi. Dari segi fisik, Shanks memang tidak memiliki kekuatan fisik yang besar seperti pengguna buah iblis Zoan. Namun, terbukti dia mampu menandingi kekuatan Whitebeard atau bahkan Kaido. Shanks juga tidak memiliki kekuatan buah iblis. Namun, dia memiliki kekuatan haki yang sangat dahsyat yang bahkan menjadikannya pengguna haki terkuat di dunia. Inilah mengapa kemudian muncul asumsi bahwa dia tidak memiliki kelemahan di hampir setiap sisi. Meskipun begitu, pasti ada sedikit celah untuk kemudian bisa mengalahkan Shanks yang mana menjadi titik lemahnya, lalu apa buktinya? Bagaimana Blackbeard mampu melukai wajah Shanks, mengindikasikan bahwa dia ternyata bisa terluka atau dilukai. Tetapi, memang masih menjadi sebuah pertanyaan apa yang kemudian penyebab Blackbeard mampu melukai Shanks. Selain itu, apakah artinya Blackbeard juga menguasai Haki? Atau justru kemampuan buah iblis Yami Yami no Mi miliknya yang membuat dia bisa melukai Shanks? Dari dua kemungkinan tersebut, rasanya yang paling logis adalah kemampuan buah iblis Yami Yami dari Blackbeard yang mampu melukai sosok Shanks. Sejauh ini, Oda belum pernah memperlihatkan bagaimana Blackbeard memiliki kekuatan haki. Yang sering dia perlihatkan adalah kemampuan buah iblis Yami Yami no Mi miliknya. Seperti yang kita ketahui, buah iblis Yami Yami no Mi tersebut mampu untuk menetralkan kekuatan buah iblis. Pertanyaan besarnya kemudian bagaimana jika kemudian selain menetralkan kemampuan buah iblis, Yami Yami no Mi juga mampu menetralkan kekuatan haki. Mungkin itulah alasan mengapa kemudian Blackbeard bisa melukai Shanks. Karena, kemampuan armamen haki milik Shanks berkurang atau bahkan menghilang akibat Blackbeard yang mampu menetralkan kemampuan haki miliknya. Sehingga, dia pun akhirnya bisa untuk dilukai. Poin yang ketiga, yaitu kelemahan Shanks yang lain. Selain kemungkinan Yami Yami no Mi milik Blackbeard jadi kelemahan terbesar Shanks, di mana mampu untuk menetralkan kekuatan haki miliknya, apakah ada kemungkinan kelemahan lainnya yang dimiliki oleh sosok Shanks?
Kemungkinan lain dari kelemahan Shanks yang lain adalah bagaimana dia harus kehilangan lengan sebelah kirinya. Dalam ceritanya memang diperlihatkan meskipun Shanks kehilangan lengan kirinya, hal tersebut tidak menjadi masalah besar. Di sisi lain, bukan hal mustahil juga jika Shanks akan kerepotan menghadapi musuh dengan hanya menggunakan satu tangan saja. Selama ini, kita tidak pernah melihat bagaimana Shanks bertarung. Dia hanya muncul untuk menahan berbagai serangan seperti yang dia lakukan terhadap Whitebeard dan Akainu, serta Kaido. Tetapi, bisa saja dia merasa kesulitan untuk melakukan itu semua. Namun, bukan mustahil juga jika kehilangan sebagian lengan tersebut membuat Shanks harus kehilangan separuh kemampuannya. Bukti nyata dari hal ini adalah bagaimana Dracula Mihawk memutuskan untuk tidak lagi berusaha bertarung atau mengalahkan Shanks semenjak dia mengetahui jika rivalnya tersebut harus kehilangan sebagian lengannya. Apalagi, jika kemudian dia harus melawan sosok kuat seperti Luffy yang levelnya kini sudah sangat dahsyat. Kemungkinan kelemahan lain dari Shanks adalah kecepatan. Shanks mungkin mampu bergerak dengan cepat, namun jika harus berhadapan dengan sosok seperti Kizaru mungkin dia tetap akan kewalahan untuk mengikuti kecepatannya. Bergerak cepat bukan sesuatu yang jadi keunggulan besar bagi Shanks. Karena itulah, kecepatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk setidaknya mampu melukai sosok Shanks jika tidak mampu untuk menghabisi nyawanya. Yang juga mungkin terjadi adalah, Oda akan menghadirkan kelemahan yang tidak terduga oleh kita semua. Kita nantikan saja apa hal yang kemudian menjadi kelemahan dari sosok Shanks.